Pusdiklat LPP TVRI mengadakan pelatihan pertelevisian untuk umum dengan bidang profesi kamerawan televisi, reporter televisi, Master of Ceremony. Bertempat di gedung GPO lantai 12 LPP TVRI atau dapat menghubungi kontak berikut ini. Selamat sore saudara, Anda kembali bersama kami dalam Pilihan Rakyat TVRI. Pendistribusian logistik pemilu di berbagai wilayah telah dilakukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter M. Azril Nasution dari Sumatera Barat dan reporter Rizky Junando Sandi langsung dari Sumatera Barat. Terlebih dulu kita akan ke Sumatera Utara. Azril, bagaimana proses pendistribusian logistik pemilu di kepulauan terluar di Sumatera Utara? Sebanyak 2.000 lebih bilik suara tiba di dermaga Kepulauan Nias kemarin dan dikawal dengan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian. Sekitar 300 lebih personil TNI Polri dikerahkan untuk mengawal dan mengamankan tahapan pemilihan umum di 4 daerah di Kepulauan Nias, yakni di Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Logistik pemilihan umum yang tiba akan didistribusikan di Kepulauan Nias sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Komisioner KPU Kota Gunung Sitoli Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengatakan kebutuhan logistik pemilu disalurkan untuk 413 TPS, termasuk tambahannya di tingkat panitia pemilihan kecamatan di 6 wilayah. Pengiriman logistik lainnya yang tiba di Kepulauan Nias ini dilakukan melalui jasa pengiriman ekspedisi secara bertahap. Menerima logistik pemilu 2024 yang pertama kali jenisnya adalah kotak suara dengan jumlah 2.065 ditambah untuk kebutuhan kecamatan kali 2 per kecamatan 2 berarti kali 6 jadi 12. Jadi 2.000 jumlahnya semua 2.065 ditambah 12. Sebanyak 2.000 lebih bilik suara tiba di dermaga Kepulauan Nias kemarin dan dikawal dengan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian. Sekitar 300 lebih personil TNI Polri dikerahkan untuk mengawal dan mengamankan tahapan pemilihan umum di 4 daerah di Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Logistik pemilihan umum yang tiba akan didistribusikan di Kepulauan Nias sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Selain itu, Komisioner KPU Kota Gunung Sitoli Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengatakan kebutuhan logistik pemilu disalurkan untuk 413 TPS, termasuk tambahannya di tingkat panitia pemilihan kecamatan di 6 wilayah. Pengiriman logistik lainnya yang tiba di Kepulauan Nias ini dilakukan melalui jasa pengiriman ekspedisi secara bertahap. Ya baik, selanjutnya khusus surat suara akan tiba di Kepulauan Nias dari pencetakan yang direkomendasikan oleh KPU RI setelah selesai penetapan daftar calon tetap anggota legislatif pemilu tahun 2024. Sekian informasi dari Sumatera Utara, kembali kepada Laras di Jakarta. Baik, pendistribusian logistik telah mulai dilakukan di Kepulauan Nias. Kini kita akan beralih ke Sumatera Barat bersama dengan reporter Rizky. Selamat sore Rizky, bagaimana proses pendistribusian logistik pemilu di daerah terpencil di Sumatera Barat? Selamat sore Laras, dan benar saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Barat memprioritaskan pengiriman atau pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2024 ke beberapa titik yang dianggap dan diverifikasi menjadi daerah terpencil atau sulit dijangkau di wilayah Sumatera Barat. Hingga saat ini KPU Sumatera Barat telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten dan Kota yang dikonfirmasi memiliki daerah terpencil dan sulit dijangkau dalam pendistribusian logistik ini. Disampaikan
samping itu, Saudara, logistik pemilu serentak tahun 2024 khususnya bilik suara telah tiba di 18 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Barat. Namun untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menunggu proses pendistribusian sebab besok hari atau tanggal 26 Oktober 2023 pendistribusian bilik suara ke Kabupaten Kepulauan Mentawai baru bisa dilakukan karena menunggu jadwal pelayaran kapal yang menyeberang ke Kepulauan Mentawai. Pendistribusian ini tidak hanya menunggu dari beberapa ataupun jadwal kapal yang akan menyeberang, tetapi juga menunggu beberapa item lainnya yang akan didistribusikan secara serentak ke Kepulauan Mentawai. Tidak hanya ke Kepulauan Mentawai, Saudara, KPU Sumatera Barat juga berfokus pada pengiriman logistik ke daerah terpencil lainnya seperti daerah Garabagdata di Kabupaten Solok dan Lubuk Ulang Aling di Kabupaten Solok Selatan. Hal ini dibenarkan pula oleh Komisioner KPU Sumatera Barat John Madedi. Terkhusus daerah Lubuk Ulang Aling Kabupaten Solok Selatan ini hanya bisa diakses melalui perahu kecil dalam pendistribusiannya, Saudara. Selain itu, pendistribusian logistik pemilu serentak ini dari pihak penyedia kepada KPU dapat dilihat secara real time melalui sistem informasi logistik. Menurut informasi dari KPU Sumatera Barat, saat ini pihaknya masih menunggu proses produksi dan pendistribusian tinta pemilu. Sedangkan untuk kotak suara telah berhasil didistribusikan ke dua daerah kabupaten kota, yaitu Kabupaten Darmasraya dan juga Pesisir Selatan. Sekian laporan dari Sumatera Barat, kembali ke studio, Laras. KPU Sumbar prioritaskan logistik pemilu di daerah terpencil. Rizky Junando Sandi melaporkan langsung dari Sumatera Barat. Sebelumnya Audra Olinka melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Terima kasih teman-teman, selamat sore.